Betul sekali. Ini bukan sekedar cerita perusahaan asuransi biasa loh, tapi ini potret tentang tantangan kepemimpinan, terutama pasca era pendiri yang dominan banget. Iya, iya. Kisahnya tentang perusahaan yang dari luar kelihatannya, wah, sukses luar biasa. Tapi di dalamnya, itu sebenarnya nyimpen bom waktu organisasional. Warisan dari pendiri yang karismatik, tapi yaitu sangat sentralistis. Nah, misi kita kali ini adalah membedah dilema yang dihadapi pemimpin baru di Invincible ini. Coba Anda bayangkan ya, tiba-tiba diminta memimpin perusahaan raksasa, sukses, tapi strukturnya, aduh, kacau balau. Tapi anehnya, semangat kerjanya tinggi karena loyalitas personal ke pendiri. Kira-kira Anda mau mulai dari mana? Pertanyaan bagus itu. Pertanyaan ini bakal terus relevan nih sepanjang diskusi kita. Oke, mari kita mulai dengan melihat gimana sih perusahaan ini dibangun dan masalah apa aja yang sebenarnya tersembunyi di baliknya. Oke, ceritanya dimulai dari Philip Mulholland. Dia ini mendirikan Invisible Life setelah Perang Dunia Pertama. Dan dia berhasil membangunnya jadi salah satu pemimpin industri. Hebatnya lagi, dia bukan cuma pebisnis ulung, tapi juga inovator. Dia yang mempelopori produk kayak asuransi jiwa kelompok, terus program pensiun. Wah, itu pencapaian besar di masanya. Dan hidupnya benar-benar didedikasikan untuk perusahaan ini ya, apalagi setelah istrinya meninggal. Sumber kita bilang dia itu praktis tinggal di kantor. Ini nunjukin totalitas sih. Tapi mungkin ada sisi lainnya juga ya. Nah, ini dia. Disinilah letak keunikan sekaligus ya. Masalahnya, gaya manajemen Mulholland. Dia itu pusat absolut. Semua keputusan, besar kecil, harus lewat dia. Katanya sih, ada sekitar 100 orang yang merasa lapor langsung ke dia. 100 orang? Langsung ke dia? Wah, itu gimana caranya ya? Secara struktural kayaknya nggak mungkin. Justru itu, karena struktur formalnya bisa dibilang ya hampir nggak berfungsi. Mulholland ini orangnya murah hati banget, apalagi ke karyawan lama yang loyal. Tapi kemurahan hatinya ini ada konsekuensinya. Ketidakjelasan total, gaji jadi rahasia pribadi. Sering kejadian, bawahan gajinya bisa lebih tinggi dari atasannya. Waduh, itu pasti potensi konfliknya tinggi ya, meskipun mungkin nggak kelihatan di permukaan. Iya kan? Belum lagi kebiasaannya ngasih tugas khusus ke staf junior tanpa koordinasi sama kepala departemen mereka. Malah kadang ada bayaran terpisah lagi. Itu kan kayak bangun jalur komando bayangan gitu ya. Yang jelas merusak struktur formalnya dong. Tepat sekali. Ini bikin loyalitas jadi ganda, terus wewenang jadi bingung. Nah, soal jabatan. Lebih parah lagi, jabatan kayak wakil presiden itu diobral aja, kayak hadiah personal, bukan cerminan fungsi atau tanggung jawab nyata. Jadi cuma gelar aja gitu? Iya, ada sekitar 25 wakil presiden. Banyak diantaranya malah lapor ke orang yang jabatannya bukan wakil presiden. Jadi struktur organisasinya itu udah kayak benang kusut lah, benar-benar rumit. Tapi sistem yang katakanlah aneh ini kok bisa jalan ya selama Mulholland masih hidup? Apa kuncinya? Kuncinya ya Mulholland sendiri. Dia itu perekatnya, dia kontrolernya, dia pusat memorinya organisasi. Dia kenal semua orang, tahu detail kerjaan mereka. Sistem ini jalan karena dia ada di pusatnya. Dia yang pegang semua benang secara personal. Jadi ketergantungan personal ya? Betul, tapi ini kan kayak bangun istana pasir yang megah ya. Begitu ombak datang, nah dalam kasus ini, kematiannya, strukturnya ia ambruk, nggak punya fondasi kuat. Warisannya yaitu tadi, kekacauan organisasi yang laten, tinggal nunggu waktu aja. Dan ombak itu akhirnya datang juga. Mulholland meninggal mendadak. Dewan direksi langsung dihadapkan pada krisis kepemimpinan. Harus gerak cepat. Pilihan mereka akhirnya jatuh pada James Wintres. Nah, ini pilihan yang menarik dan mungkin agak mengejutkan juga ya. Wintres ini kepala Departemen Investasi. Usianya paling muda di antara para wakil presiden senior lainnya, yang rata-rata umurnya udah 70-an. Dan ada satu faktor kunci lagi nih. Dia itu satu-satunya kepala departemen senior yang, kata sumber kita ya, benar-benar mengelola departemennya secara profesional. Bukan cuma kayak perpanjangan tangan Mulholland aja. Tapi tetap aja, penunjukan ini mengejutkan banyak orang. Termasuk Wintres sendiri kayaknya. Wintres ini nggak naif, dia tahu persis situasinya. Tahu banget betapa kacaunya kondisi internal Invisible. Dia sadar reorganisasi total itu, wah, harus, nggak bisa nggak. Tapi di sisi lain dia juga khawatir banget gimana caranya melakukan perubahan radikal tanpa
menghancurkan semangat juang perusahaan. Tanpa melukai perasaan orang-orang yang udah ngabdi puluhan tahun, yang loyal banget sama Mulholland. Dilema besar ya. Dia bahkan sempat mikir, mungkin orang luar aja kali ya yang ngerjain. Orang yang nggak punya beban emosional buat kerjaan kotor ini. Kegelisahannya ini nunjukin banget ya betapa dia paham kompleksitas situasinya. Sangat menunjukkan. Akhirnya, dia terima jabatan itu. Tapi ada syaratnya. Syarat yang nggak biasa. Dia cuma mau menjabat maksimal 5 tahun. Misi utamanya dalam waktu singkat itu adalah merancang dan mulai implementasi struktur organisasi yang sehat, baru setelah itu diserahin ke penerus jangka panjang. Wah, sebuah langkah yang sangat sadar diri dan strategis ya. Dia tahu skala tantangannya. Betul, dia ngakuin, ini masalah besar. 5 tahun buat beresin kekacauan yang dibangun puluhan tahun. Kedengarannya kayak misi yang hampir mustahil ya. Pasti dia merasa kewalahan dan bingung mau mulai dari mana. Akhirnya, Winthress cari nasihat. Dia hubungi teman lamanya, Amasa Gray, seorang bankir investasi yang katanya ahli banget soal penataan organisasi. Nah, di sini nih diskusinya jadi makin menarik. Apa inti pandangan si Gray? Pandangan Gray ini fundamental banget dan nusuk langsung ke jantung masalahnya. Dia ngingetin Winthress, jangan kejebak cuma madamin kebakaran-kebakaran kecil aja. Jangan cuma atasi gejala kekacauan warisan Mulholland. Kata Gray, masalah intinya itu jauh lebih dalam. Lebih dalam gimana maksudnya? Invincible itu sama sekali nggak punya prinsip dan struktur organisasi yang jelas. Itu intinya. Jadi tugas utama Winthress itu bukan sekedar merapikan, tapi merancang ulang seluruh mesin organisasi. Dari fondasinya. Wah, merancang ulang mesin ya. Bukan cuma ganti oli atau benerin bagian yang rusak. Radikal juga ya pendekatannya. Terus, gimana caranya kata Gray? Langkah konkretnya apa? Gray ngasih beberapa langkah strategis. Pertama, Winthress harus bikin apa yang disebut Gray pendekatan dasar. Semacam cetak biru konseptual gitulah. Isinya prinsip-prinsip inti tentang gimana organisasi Invincible seharusnya jalan. Gimana struktur kerjanya, filosofi penempatan stafnya yang ideal buat masa depan. Oke, jadi bangun visinya dulu ya. Semacam blueprint organisasinya. Terus, apa lagi? Kedua, nah ini bagian yang sulitnya. Jangan kompromi soal prinsip-prinsip dasar ini. Jangan cuma karena pengen populer atau biar nyaman jangka pendek. Gray pakai kata tega. Winthress harus siap bikin keputusan sulit kalau itu memang perlu buat kesehatan jangka panjang perusahaan. Meskipun mungkin menyakitkan buat beberapa orang. Tega. Wah, itu kata yang berat ya. Apalagi di budaya perusahaan yang dibangun di atas loyalitas personal kayak Invincible ini. Pasti nggak gampang. Berat banget pasti. Ketiga, Gray saranin tindakan nyata segera. Contohnya hapus aja jabatan-jabatan seremonial yang gak jelas fungsinya itu. Mulai benahi sistem kompensasi yang semerawut. Atau bentuk fungsi-fungsi baru yang vital tapi selama ini gak ada atau terabaikan. Ini penting buat ngasih sinyal kuat. Perubahan serius sedang terjadi. Jadi kombinasi ya, antara mikirin prinsip dasarnya sama aksi konkret di awal biar kelihatan ada perubahan gitu ya. Dan yang keempat, ini mungkin paling krusial secara metode ya. Winthress nyaranin Gray buat nyediain waktu khusus, sekitar 3 bulan lah. Fokus hanya buat merumuskan prinsip dan pendekatan dasar ini. Selama periode ini, Winthress diminta buat sengaja nyingkirin dulu pertimbangan soal tradisi perusahaan, soal kepraktisan implementasi jangka pendek, soal perasaan si A atau si B, atau manuver politik internal. Wah, fokus murni ke desainnya dulu ya? Iya, fokus murni ke desain organisasi yang paling logis dan efektif. Baru deh, setelah cetak biru ini jadi, dia bisa mulai diskusi sama dewan, sama eksekutif lain, atau mungkin panggil konsultan luar kalau perlu. Itu pendekatan yang disiplin banget ya. Prinsip dulu, baru realitas implementasi dan negosiasi. Menarik banget cara Gray misahin fase berpikirnya ini. Iya, kalau kita tarik ke gambaran besarnya ya, nasihat Gray ini kan nunjukin pentingnya bangun fondasi prinsipil yang kokoh dulu. Sebelum kita kejebak cuma nambal sulam aja. Ini soal arsitektur organisasi jangka panjang, bukan sekedar renovasi kosmetik buat nenangi situasi sekarang. Fokusnya itu bangun masa depan yang berkelanjutan, bukan cuma beresin warisan masa lalu. Terus, gimana reaksi Winthress dengar nasihat yang, wah, nuntut banget ini? Pasti dia merasa kayak di persimpangan jalan yang sulit ya? Iya, jelas. Dia ngaku kok benar juga analisisnya si Gray.
Tapi dia juga merasa kejepit. Di satu sisi, mikir kalau setelah 5 tahun dia mungkin cuma menghasilkan sebuah pendekatan atau cetak biru aja, itu rasanya kurang memuaskan gitu. Dia kan ambisius juga, pengen lihat hasil nyata yang lebih konkret. Pengen ada perubahan fisik gitu ya. Mungkin gitu ya. Tapi di sisi lain, tuntutan buat tega tadi, buat ngabaikan aspek manusiawi dari para loyalis Mulholland, itu rasanya berat banget buat dia. Secara personal, secara etis. Ini benar-benar dilema klasik kepemimpinan ya. Benturan antara kebutuhan rasional organisasi sama pertimbangan kemanusiaan, sejarah perusahaan. Terus, langkah apa yang akhirnya diambil? Nah, studi kasus ini nyatet kalau Wintrust akhirnya mutusin buat mencoba ngikutin saran Gray. Paling nggak, langkah awalnya. Dia mau coba meluangkan waktu buat merumuskan sendiri pendekatan yang tepat itu. Membangun cetak biru organisasinya sendiri dulu sebelum terjun ke implementasi detailnya. Oke, jadi dia milih jalur refleksi strategis dulu ya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan inti yang diajukan Drucker dalam kasus ini, ya kan? Tepat sekali, Drucker ini nggak ngasih jawaban gampang loh. Justru dia melempar pertanyaan krusial ke kita sebagai pembaca, dan sekarang ya ke Anda sebagai pendengar juga. Dari mana seharusnya Wintrust memulai proses berpikirnya? Langkah spesifik apa yang hampir pasti bakal jadi kesalahan fatal kalau dia ambil di tahap awal ini? Dan sebaliknya. Dan sebaliknya, langkah apa yang paling fundamental, paling konstruktif yang bisa dia lakukan buat ngatasin akar masalah invincible ini? Dan penting buat kita ingat ya, ini bukan cuma soal perusahaan asuransi namanya Invincible Life di masa lalu. Sama sekali bukan. Kasus ini itu cerminan dari tantangan yang sangat universal. Banyak organisasi, mau besar mau kecil, pasti di satu titik bakal ngadepin transisi kepemimpinan. Apalagi setelah era pendiri yang kuat, karismatik, yang mungkin ngelolanya lebih pakai hubungan personal daripada struktur formal. Nah, gimana ngelola transisi ini tanpa menghancurkan nilai-nilai baik yang udah ada, itu pertanyaan abadi dalam manajemen. Jadi inti tantangannya jadi jelas banget ya. Gimana caranya merombak struktur organisasi yang kacau dan gak efisien, bangun sistem yang profesional dan berkelanjutan. Tapi di saat yang sama tetap menjaga dan menghargai warisan positifnya, semangat kerjanya, moral karyawannya yang udah dibangun sama pendiri. Meskipun cara pendirinya itu ya sangat gak konvensional dan gak terstruktur. Dia nggak ngasih solusi instan, tapi maksa kita buat bergulat sama kompleksitasnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Drucker tadi, di mana Wintrust harus mulai, apa yang harus dihindari, apa langkah pertama yang paling esensial, itu pertanyaan yang relevan buat siapa aja yang lagi ngadepin tugas transformasi organisasi yang mendalam. Pertanyaan yang nggak cuma relevan buat CEO perusahaan besar ya, tapi mungkin juga buat Anda yang lagi mimpin tim, departemen, atau bahkan organisasi nirlaba yang lagi transisi. Bener banget. Ini memunculkan refleksi penting kan? Dalam situasi serupa, Anda bakal ambil pendekatan kayak gimana? Apa Anda bakal langsung bertindak ngatasin masalah yang paling kelihatan? Atau Anda bakal mundur sejenak buat mikirin prinsip dasarnya dulu, kayak yang disaranin Gray? Nah, ini membawa kita pada pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Jika Anda ada di posisi Wintrust, mewarisi kerajaan yang sukses, tapi secara struktural kayak benang kusut, dibangun di atas loyalitas personal yang kuat dan ngabaikan banyak kaidah manajemen formal, satu prinsip tunggal apa yang bakal jadi kompas utama Anda dalam 90 hari pertama. Bukan rencana aksi detail ya, tapi satu bintang penuntun aja buat keputusan-keputusan awal Anda. Pertanyaan yang menarik. Sebuah pertanyaan menarik untuk dibawa pulang. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.